Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Almahya. Nah, teman-teman, ini ada bahan paparan yang saya dapatkan pada saat Bapak Menpan RB melakukan kuliah umum untuk seluruh ASN dan non ASN di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ini ada bahan paparan di mana di dalamnya di sini ada terkait dengan eh, arah kebijakan pengadaan CASN dan juga formasi yang berada di Sulawesi Selatan. Ini adalah formasi-formasinya ya. Nanti coba kita detailkan ya, teman-teman. Nah, sebelumnya ini Bapak Aswar Anas telah melakukan kuliah umum. Ini sempat saya rekam. Nah, P3K-nya cukup besar yang diselesaikan. Kita lihat juga untuk instansi pemerintah. Ini emang kalau nggak diusulkan minimal untuk inspektoratnya, untuk apiknya, karena kesempatan tahun ini adalah seharusnya untuk auditor. Next, juga untuk misalnya Kabupaten Luwu Timur, ini cukup besar yang diselesaikan. Begitu juga terkait dengan Kota Makassar dan lain-lain. Ini daftarnya next. Saya minta. Ibu dan Sensor Menteri, mudah-mudahan ke depan ini menjadi bagian cara kita untuk mendorong bagaimana daerah ini bisa berprestasi. Tentu para kepala daerah itu seperti pelatih. Jadi Pak Zudan seperti pelatih. Semua orang perlu diberi kesempatan. Kemarin kita lihat bagaimana Spanyol mengalahkan Inggris. Nah, itu dia adalah paparan ya, sebenarnya ada cukup panjang. Intinya ya, di sini total penerimaan CASN tahun 2023 itu sebanyak 2.302.543, di mana instansi pusat ada 429.183 formasi, instansi daerah itu sebesar 1.800.000 sekian, dan sekolah kedinasan yang sementara berlangsung sekitar 6.000 formasi. Nah, ini adalah arah kebijakan pengadaan CASN tahun 2024, di mana fokus pada pelayanan dasar yaitu tenaga guru dan tenaga kesehatan. Ini masih berfokus pada di sini ya. Yang kedua, seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non ASN di instansi pemerintah. Nah, makanya teman-teman kalau lihat di sini di Sulawesi Selatan itu sampai mengusul 12.419 khusus untuk tenaga honorer ya. Ini beruntung untuk teman-teman yang berada di Sulawesi Selatan, tentunya pasti khususnya di Pemprov ya, tenaga honorernya itu dibuka formasi yang cukup besar untuk menyelesaikan tenaga non ASN. Terus yang ketiga itu fokus perekrutan CASN, yaitu merekrut talenta baru melalui seleksi CPNS yaitu fresh graduate. Kalau di sini adalah khusus honorer. Yang poin ketiga itu talenta baru dari fresh graduate. Terus yang keempat, mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Terus yang kelima, arah kebijakannya itu mendukung efektivitas kerja IKN Nusantara, karena tidak heran akan ada yang ditempatkan di IKN untuk talenta digital sebesar 2.906 ya. Untuk talenta digital di daerah itu sebesar 19.817, dan untuk SDM AP sebanyak 794. Nah, khusus untuk Sulawesi Selatan, Pemprov ya, ini Pemprov, nanti teman-teman lihat di bawah terkait dengan daerah-daerah lain, karena beda Pemprov dan beda kota dan kabupaten itu sendiri. Nah, untuk di Pemprov sendiri jumlah usulan formasi tahun 2024 totalnya adalah 12.662. Ini sebelum perubahan. Tetapi setelah perubahan dan usul itu diterima, itu sebanyak 12.425 tenaga P3K yang akan dibuka formasinya. Cukup besar ya, sedangkan jumlah kalau tidak salah jumlah tenaga honorer di Sulawesi Selatan juga sekitar 12 ribuan juga. Berarti ini kemungkinan besar semua teman-teman akan diakomodir pada P3K. Semoga ini juga tidak ada revisi lagi ya. Terus CPNS sebesar 6 orang ya. Ada 6 CPNS yang akan diangkat pada P3K 2024. Ini penasaran ini. Ini formasi apa yang sangat dibutuhkan sampai diselipkan dari 12.000 formasi P3K ada
CPNS 6 yang akan direkrut di tahun 2024. Nah, itu adalah tenaga teknis sebesar 6 orang ya untuk CPNS. Sedangkan P3K itu terdiri dari 5.210 guru, 98 tenaga kesehatan, dan 7.111 tenaga teknis. Wah, ini cukup besar. Ya, teman-teman persiapkan diri ya. Jangan sampai kesempatan yang ada malah hilang begitu saja. Nah, selanjutnya teman-teman di sini bisa melihat. Nah, untuk secara keseluruhan di Sulawesi Selatan tadi ya 12.419, total formasi di 12.425 karena ada 6 CPNS. Pinrang itu CPNS yang direkrut 0, P3K 325. Jadi sekali lagi P3K ini adalah khusus untuk tenaga honorer ya. Nah, yang mengherankan di sini adalah Kabupaten Goa tidak ada rekrutmen CPNS dan tidak ada rekrutmen P3K ya sampai pada saat Bapak Menpan RB melakukan paparan ini sekitar 1 minggu lalu ya, masih 0 usulan, entah belum diusulkan atau bagaimana. Kabupaten Wajo CPNS 22, P3K 565, Bone setelah usulan perubahan CPNS 75, P3K 50, Tona Toraja 433 CPNS, P3K 703, cukup besar ya. Maros juga 0 penerimaan CPNS, P3K nya ada 200. Pemkab Luwu CPNS nya ada 17, P3K nya 944. Sinjai 0 ya. Bulukumba ya seperti ini. Nah, yang cukup besar adalah di Luwu Timur ya. Ini kesempatan besar untuk tenaga honorer Luwu Timur, ada 2.293 formasi dan CPNS 934 ya. Makassar ada 2.222 formasi P3K yang akan dibuka dan CPNS 778. Nah, ini dia ya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Nah, sedangkan seleksinya tetap berbasis online, terdapat live score, tidak ada titipan ordal. Jadi teman-teman harus persiapkan diri dengan baik untuk bisa mengikuti seleksi CASN, baik itu P3K maupun CPNS, karena jika formasinya tidak terpenuhi maka akan ada P3K full time dan ada P3K part time yang tidak lolos seleksi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian informasinya pada pagi hari ini. Subscribe terus channel ini untuk terus mendapatkan informasi terupdate. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.